Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Separatisme adalah sebuah paham, sedangkan separatis adalah orang atau golongan yang menghendaki pemisahan diri dari suatu kesatuan golongan bangsa untuk mendapatkan golongan itu sendiri. Menurut KBBI, separatisme adalah suatu paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Dalam hal ini, ingin mendirikan negara sendiri. Penyebab separatisme adalah konflik vertikal dan konflik horizontal. Kedua konflik tersebut faktor penyebab separatisme yang paling utama. G30 SPKI, yakni separatisme yang terjadi saat pasca kemerdekaan. Gerakan tersebut termasuk politik bernuansa ideologis komunis, yang mana ideologis tersebut bertentangan dengan ideologi Indonesia sendiri, yakni Pancasila. G30 SPKI yang terjadi dikarenakan PKI sendiri mempunyai cita-cita yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Pada saat itu, pengikut PKI sangat banyak dan sangat mendukung gerakan tersebut, yang akhirnya terjadilah G30 SPKI. Sebenarnya, gerakan separatisme KKB Papua juga sudah ada sejak zaman dahulu, yakni tahun 1965. Namun gerakan ini masih ada hingga saat ini, yang sekarang telah dikenal dengan kelompok terorisme. Peristiwa G30 SPKI yang juga dikenal dengan Gerakan 30 September yang merupakan peristiwa yang dilatar belakangi oleh kudeta yang terjadi pada satu malam, yakni pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober tahun 1965. Peristiwa G30 SPKI juga diikuti serangkaian kejadian pembunuhan massal di Indonesia. Namun, tentang jumlah dan kapan kejadian itu berlangsung tidak pernah diungkapkan dalam sejarah. Gerakan ini tertuju kepada 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Keenam dari 7 sasaran tersebut menjadi korban, sementara Jenderal A.H. Nasution yang menjadi target utama dalam kejadian ini luput dari gerakan tersebut. Namun, ajudannya, yakni Letnan 1 Piers Andreas Tendan, harus gugur dalam tugasnya karena mengaku menjadi A.H. Nasution. Tokoh-tokoh G30 SPKI antara lain 1. DN Aidit, 2. Syam Kamaruzzaman, 3. Letnan Kolonel Untung Syamsuri, 4. Kolonel Abdul Latif, 5. Brigjen Suparjo. Ada 5 kelompok besar KKB Papua yang telah dipetakan dengan para pemimpinnya, yaitu bernama Lekagak Talenggen, Egyanus Kogoya, Joni Botak, Demianus Magayogi, dan Sabinus Waker. Dari kelima kelompok tersebut, 2 diantaranya disebut KKB paling berbahaya di Papua, yaitu Lekagak Tenggelen dan Egyanus Kogoya.
Mengenai gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, terdapat 6 tempat yang menjadi saksi bisu terjadinya pembantaian. Yang pertama yaitu Lubang Buaya, yang kedua Monumen Adi Irfan Marsuliani, yang ketiga Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, yang keempat yaitu Museum Sasmita Loka Ahmad Yani, yang kelima yaitu Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan yang terakhir yaitu Museum Pengkhianatan PKI. Dari pemaparan tersebut, kami membagi separatisme menjadi 2 bagian. Pertama adalah separatisme ideologi, contohnya seperti G30 SPKI. Kemudian yang kedua adalah separatisme karena sistem pemerintahan, yaitu seperti OPM Papua. Gerakan Papua Merdeka seringkali terdengar gaungnya. Latar belakang detail tentang hal ini adalah karena provinsi mereka yang terbelakang dalam hal pembangunan. Belum lagi tentang Freeport, apakah ada korban di antara mereka ataupun tidak. Adanya gerakan separatisme ini tidak dapat diremehkan, karena dengan adanya hal ini akan memecahkan persatuan di Indonesia, baik itu antar wilayah maupun golongan. Menurut kami, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah mendengar opini mereka yang ingin merdeka, mencari data tentang soal yang terjadi, lebih menegakkan hukum, tidak bersikap pilih kasih dan membeda-bedakan, serta berlaku adil dan tidak menindas mereka. Karena pada hakikatnya orang yang ingin pindah atau merdeka dan membuat negaranya sendiri memiliki alasan yang kuat, baik itu ketidakadilan maupun penindasan. Adapun hikmah dari peristiwa separatisme yang sudah terjadi, maka sangat jelas bahwa seluruh masyarakat yang ada di Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai landasan utama. Hal ini kami sampaikan karena memang pada latar belakang kasus-kasus separatisme adalah adanya sikap egoistik kelompok dalam perebutan kekuasaan. Kemudian, komponen masyarakat harus bahu-membahu dalam menertibkan masalah wilayah ini dengan tulus dan jujur, dan mungkin juga harus menekan korupsi.